Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, kalau langsung saja tema readingan kita hari ini adalah beginilah cara orang-orang melihat kamu saat ini. Beginilah cara orang-orang melihat kamu saat ini. Dan ini general reading, aku disclaimer dulu bahwa yang kubacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate. Bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, aku mulai saja. Kartu yang pertama, giving and receiving. Beginilah cara orang-orang melihat kamu saat ini, kapanpun kamu menonton atau melihat video ini. Mereka melihat kamu sekarang sangat imbang, sangat seimbang. Mohon maaf ya. Secara energi sangat seimbang, secara kehidupanmu juga sangat seimbang. Kamu mampu menyeimbangkan sesuatu yang berlawanan dalam hidup kamu. Kamu mampu menyeimbangkan energi kamu yang mungkin sebelumnya energi kamu tidak seimbang, kehidupan kamu tidak seimbang. Tapi sekarang antara giving and receiving, memberi dan menerima, seimbang. Ya mungkin kemarin cuman memberi saja, kamu lupa menerima, atau kamu cuman menerima saja lupa memberi. Sekarang dua-duanya bisa kamu balance, bisa kamu seimbang. Ya, antara tarikan nafas dan hembuskan nafas ya kamu seimbangkan. Ya mungkin kemarin kamu cuman tarik nafas tapi tidak ada hembusan. Sebaliknya, kamu menghembuskan nafas tapi tidak ada tarikan. Gitu ya. Beginilah cara orang-orang melihat kamu sekarang. Dan orang-orang melihat kamu juga seseorang sangat cerdas ya, pintar, berwawasan luas, pintar berkomunikasi, atau memang kamu punya segudang ilmu pengetahuan, gitu loh teman-teman, ya. Pintar berbicara. Ya, mungkin kamu adalah seorang penulis. Cara orang-orang melihat kamu sekarang, mereka melihat apa yang kamu tuliskan itu dibimbing terpercaya, trustworthy guidance ya. Entah kamu penulis apa di sini, ya, atau kamu suka scripting luah, kamu suka scripting di buku jurnal kamu, dan apa yang kamu tuliskan ini dibimbing terpercaya, dibimbing Tuhan, dibimbing angel apa yang kamu tuliskan. Entah kamu seorang sutradara, produser, dosen, mentor, guru, atau cara orang-orang melihat dirimu yang sangat cerdas ya, atau seorang penulis yang baik gitu ya. Oke, apalagi. Dan cara orang-orang melihat kamu sekarang ini terkait relationship-nya kamu, hubungan kamu dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ya, hubungan kamu dengan Tuhan lebih dalam, lebih connect. Yang kamu utamakan adalah diri kamu sendiri dan Tuhan. Yang lain mengikuti. Artinya orang-orang melihat kamu sekarang lebih spiritual dari sebelumnya, lebih religius dari sebelumnya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dari sebelumnya. Ya, karena aku merasakan orang-orang, cara orang-orang melihat kamu terkait hubungan yang kamu utamakan saat ini, bukan sesama manusia, bukan dengan siapa, tapi yang kamu utamakan dengan Tuhan, Sang Pencipta ya. Makanya apa yang kamu tuliskan itu dibimbing terpercaya. Entah yang kamu tuliskan ide-ide kamu, karya-karyamu dibimbing. Kamu punya tujuan hidup ya. Cara orang-orang melihat kamu sekarang bahwa kamu punya tujuan hidup, life purpose. Dan tujuan hidup kamu adalah melayani diri kamu sendiri dan orang lain dengan cara yang bersuka cita. Iya, itu teman-teman. Cara orang-orang melihat kamu itu bahwa kamu punya tujuan hidup. Tujuan hidup kamu, aku ulangi kembali, melayani diri kamu sendiri dan orang lain dengan cara yang bersuka cita sih. Kamu fokus pada pelayananmu, apapun menjadi pelayanan kamu saat ini. Ya, kamu fokus pada pelayananmu. Ya, terutama aku merasakan pelayanan kamu, ya mungkin pengalaman di tempat ibadahmu, gereja, masjid, apapun agama kalian ya. Karena aku merasakan terkait yang cara orang-orang melihat kamu terkait hubungan kamu dengan Sang Pencipta, kamu utamakan. Yang lain kamu diduakan.
bukan diduakan ya, yang lain mengikuti. Yang kamu utamakan dulu ya, hubungan kamu dengan Sang Pencipta. Oke ya teman-temanku. Aku ambil beberapa kartu tarotnya. Beginilah cara orang-orang melihat kamu saat ini. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman, kamu punya semacam kayak punya trauma di masa lalu, 3 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Entah trauma disakitin, dikecewain, luka batin, atau punya trauma di masa kecil, dan sekarang benar-benar sembuh. Mungkin kamu menulis pengalaman kesakitan, pengkhianatan yang kamu dapatkan di masa lalu, dan kamu rangkum satu buku, karena ada buku di sini. Kamu menulis gimana caranya untuk bisa sembuh dari trauma masa lalu, luka batin. Kamu menulis karya-karya kamu, gimana caranya untuk sembuh dari stres, depresi, atau sakit mental lainnya, dan kamu berbagi kepada orang lain dan bermanfaat untuk mereka. Ya, entahlah kamu seorang penulis seperti apa, tapi kalau aku merasakan beberapa dari teman-temanku, dari penonton setia aku, kamu menuliskan terkait apa yang kamu rasakan tadi masa lalu atau di masa kecil, dan kamu tulis dalam satu jurnal, dan itu dibimbing. Ya, cara orang-orang melihat kamu punya kayak segudang ilmu pengetahuan, segudang ilmu untuk menyembuhkan luka kamu, trauma kamu, atau orang lain. Itu ya, karena kamu pernah terluka di masa lalu. Kamu punya trauma ini di masa lalu atau di masa kecil gitu ya. Dan cara orang-orang melihat kamu sekarang bahwa kamu benar-benar bertransformasi sih teman-teman. The death ini, ada pola-pola lama yang harus kamu tinggalkan, yang harus kamu tanggalkan. Mungkin kamu ada jiwa terpilih untuk menyelesaikan karma regenerasi atau kutukan regenerasi, karena ada tali di sini, dan kamu memutuskan tali ini. Mungkin dulu, mohon maaf ya, bukan menyindir, kamu banyak memakai topeng, kehidupan kamu banyak fake-nya, banyak kepalsuannya. Sekarang kamu akhirnya membuka topeng kamu. Ini adalah aku adalah aku. Kamu memutuskan tali yang tali karma regenerasi atau kutukan regenerasi atau tali apa. Ya, dengan penuh keberanian kamu memutuskan tali ini, tentu dengan izin Tuhan ya. Oke, Scorpio kencang. Atau cara orang-orang melihat kamu sekarang, kamu punya luka, trauma entah di masa kecil atau di masa lalu, dan kamu pintar menyembunyikan. Mohon maaf, sendalwah konfirmasi ya. Ya, kamu punya kayak semacam kayak punya rahasia untuk menyembuhkan lukamu atau luka orang lain. Atau kamu menyembunyikan lukamu dari orang-orang, pintar sekali untuk menyembunyikan luka atau traumamu kepada orang lain, gitu ya. Apapun itu, karena ini general reading ya teman-temanku. Beginilah cara orang-orang melihat kamu. The Empress ya, mungkin beberapa kamu adalah seorang single parent, individual wanita bercerai, atau individual pria bercerai yang nonton ini, beberapa ya. Mungkin kamu baru berpisah dari seseorang, baru proses perceraian. Atau cara orang-orang melihat kamu kayak kamu seorang sangat dewasa, bijak, merawat, menghasilkan, melahirkan, atau memang kamu seorang ibu, atau energi feminim ilahi kuat sekali di dalam diri kamu. Energi feminim ilahi baru aktif di dalam diri kalian ya. Aku rasakan itu sih. Cara orang-orang melihat kamu itu berkelimpahan, ya, merawat, menghasilkan, melahirkan ide-ide baru dalam hidup kamu, melahirkan mimpi-mimpimu, mengasuh, mengayomi. The Empress ya, seorang permaisuri, Virgo energi di sini, menghasilkan seorang ibu yang baik, mother figure yang baik untuk anak-anak kamu, ya. Wanita kuat, tangguh, punya sejuta ide untuk menghasilkan pundi-pundi uang di sini, ya. Hidup kamu saat ini sangat-sangat keberlimpahannya. Karena yang kamu utamakan ya hubungan kamu dengan Sang Pencipta dulu, dengan Tuhan. Maka yang lain mengalir, yang lain mengikuti, rezeki, kelimpahan, uang mengikuti. Oke, aku tambah berapa kartu lagi. Beginilah cara orang-orang melihat kamu sekarang. Beginilah cara orang-orang melihat kamu sekarang.
Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini kamu pernah mengalami up down ya, pasang surut dalam hidup kamu, tapi kamu mampu meng-up kembali. Ya, dulu mungkin down sekali hidupmu, sekarang bisa pasang lagi. Ya, bisa up lagi gitu. Kamu mampu menyeimbangkan kehidupan kamu yang berat sebelah itu. Kamu mampu menyeimbangkan energi kamu. Ya, cara orang-orang melihat kamu seperti itu banyak pertimbangan. Energi kamu seimbang, ya. Oke. Ya, the wheel of fortune. Cara orang-orang melihat kamu sekarang itu bahwa roda keberuntungan berpihak kepada kamu. Good fortune ya, nasib baik ya. Apapun yang kalian impi-impikan, yang kalian cita-citakan di masa lalu, sekarang menjadi kenyataan, terwujud ya. Ya, cara orang-orang melihat kamu itu, ya, rezeki kamu tuh bagus, amin. Roda keberuntungan berpihak ke dirimu, amin gitu ya teman-teman ya. Atau cara orang-orang melihat kamu sekarang bahwa perjalanan baru yang kamu mulaikan, ada perubahan yang sangat positif yang tidak terduga-duga terjadi dalam hidup kamu dalam aspek apapun. Itu benar-benar kayak berubah drastis gitu ya. Dalam pekerjaan, karir, secara pribadi kamu juga benar-benar kayak ada perubahan yang tidak terduga gitu loh, teman-teman. Pisces, Taurus, Scorpio, Leo ya, mungkin kamu dari zodiak tersebut ya teman-temanku. Dan cara orang-orang melihat kamu sekarang, mungkin kamu sekarang susah ditebak ya, karena kamu membatasi diri, pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang sekitar kamu. Orang-orang susah menjangkau kamu, susah menebak kamu, karena kamu fokus ke diri sendiri sih. Ya, kamu fokus ke diri sendiri. Kamu pintar melindungi diri kamu, pintar melindungi energi kamu. Ya, karena ada tembok yang tinggi, orang-orang susah menebak dirimu. Mungkin mereka menerka-nerka saja ya. Ya, karena aku melihat di sini cara orang-orang melihat kamu sekarang itu ya kayak membatasi diri, susah ditebak ya, teman-teman. Terutama orang-orang yang satu circle dengan kamu, satu lingkaran dengan kamu, entah lingkaran komunitas, lingkaran pekerjaan, lingkaran bisnis, lingkaran family, atau lingkaran tempat tinggal ya. Mereka melihat kamu seperti itu. Berapa orang di sini membicarakan kalian, mungkin segrup, sekelompok, sekomunitas, segang membicarakan kamu tuh kayak shock dengan perubahan kamu. Ya, aku rasakan itu sih teman-teman. Aku ulangi kembali, orang-orang ini membicarakan kalian dan kayak ada energi kaget gitu ya. Shock dengan perubahan kamu kah? Atau keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu kah? Atau mereka shock dengan bahwa kamu sekarang sangat seimbang, kehidupan kamu sangat seimbang, atau energi kamu sangat seimbang, atau mereka shock bahwa kamu punya tujuan hidup. Tujuan hidup kamu itu tadi, melayani diri kamu sendiri dan orang lain dengan cara bersuka cita. Mereka shock melihat kamu kayak melahirkan sesuatu, ide-ide baru, ide-ide kreatif, atau melahirkan mimpimu di sini. Berapa orang sekelompok shock dengan perubahan itu di dalam diri kalian? Ya, dan cara orang-orang melihat kamu juga, mereka melihat kamu sosok yang ambisi, optimis, penuh percaya diri untuk melakukan sesuatu atau untuk melangkah sih teman-teman. Kurasakan energinya seperti itu, ya. Beberapa orang juga mereka melihat kamu dari kejauhan, mungkin stalking sosial mediamu, memantau sosial mediamu, mencari tahu kabar kamu lewat sosial media, dan terus mereka membicarakan, terutama orang-orang sekelompok ini, segerombolan atau sekomunitas ini, gitu. Oke. Ya, law of attraction. Mungkin beberapa kamu mentor loa sih, atau suka praktek loa, terutama dengan cara scripting, dengan cara tuliskan. Ya, cara orang-orang melihat kamu, apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu afirmasikan, apa yang kamu visualisasikan itu menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Seperti hukum tarik menarik. Apa yang kamu rasakan saat ini, yang kamu pikirkan itu yang akan datang dalam hidup kamu. Kamu punya kekuatan di hukum tarik menarik, atau memang kamu mentor loa, mentor meditasi, atau suka melakukan itu. Ya. Wow, teman-teman. Apalagi beginilah cara orang-orang melihat kamu. Mungkin beberapa juga ya cara orang-orang melihat kamu saat ini. Kamu suka memperhatikan tanda-tanda dari semesta. Ya.
New partner ya. Cara orang-orang melihat kamu juga. Sekarang kehidupan kamu tuh menjadi versi terbaru, bab baru, perjalanan baru dalam hidup kamu. Kamu benar-benar baru ya. Ada pola-pola lama yang harus kamu tinggalkan, yang harus kamu tanggalkan. Orang melihat kamu tuh serba baru, versi baru dalam hidupmu, ya. Hmm. Ya, release and surrender. Cara orang-orang melihat kamu sekarang, kamu akhirnya melepaskan dan lebih surrender to the divine. Melepaskan semuanya dan kamu berserah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Apa yang kamu pegang erat-erat di hatimu, di tanganmu, di lenganmu, akhirnya kamu lepaskan, terutama di hatimu. Mungkin kamu punya dendam dengan seseorang dan beberapa orang bertahun-tahun, akhirnya kamu lepaskan dendam, lepaskan maaf kepada seseorang itu atau beberapa orang itu. Ya, artinya cara orang-orang melihat kamu, yang tentunya kamu berubah sih, bertransformasi ke arah lebih baik ya. Dendam dengan si A dulu, dendam dengan si B, kamu lepaskan, memaafkan mereka yang pernah nyakitin kamu di masa lalu. Kamu punya ilmu gimana cara untuk melepaskan dendam, melepaskan maaf kepada seseorang, pada beberapa orang gitu ya. Cara orang-orang melihat kamu sekarang, ya kamu menikmati hidup kamu slow seperti di pantai. Ya, kamu nikmati hidupmu dengan santai teman-teman. Ya, kamu nikmati hidupmu ya, slow living bro. Ya, nikmatinlah dan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi hari ini, kamu selalu bersyukur kepada Tuhan dan nikmati gitu loh ya. Kamu nyantai seperti di pantai ya. Ya, aku merasakan kamu punya trauma di masa kecil sih, dan sekarang benar-benar sembuh, benar-benar sembuh itu. Dan cara orang-orang melihat kamu juga, mungkin di masa lalu kamu banyak sekali yang kamu khawatirkan, banyak sekali yang kamu cemaskan. Sekarang there's nothing to worry about, tidak ada yang kamu khawatirkan, tidak ada yang kamu cemaskan. Kamu berserah semua kepada Tuhan, pada Sang Pemilik hidup ini. Karena yang kamu utamakan hubungan kamu dengan Sang Pencipta dulu teman-teman, bukan hubungan kamu dengan manusia. Ya, itu yang terbaik teman-teman. Yang kita utamakan hubungan kita dengan Tuhan, maka yang lain mengikuti. Bukan yang kita utamakan hubungan kita dengan manusia, nanti dikecewain, disakitin. Itu yang terjadi dengan beberapa dari teman-teman di masa lalu. Ketika yang kamu utamakan manusia, kamu dikecewakan, dihianatin, dimanipulatif, akhirnya kamu broken heart, patah hati. Ketika hubungan yang kamu utamakan adalah diri kamu sendiri dan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dengan memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kamu, lebih mendekatkan kepadanya, bertobat, maka yang lain mengikuti gitu. Itu yang terjadi dengan penonton setia aku, subscriber tercinta aku di sini, dan cara orang-orang melihat kamu seperti itu. Ya, semoga ini bermanfaat. Aku akhiri. Bantu like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung.